Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ragam Tumbuhan. Nah, untuk video kali ini saya akan coba kembali membahas seputar tentang tanaman kelengkeng. Untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari tanaman kelengkeng hasil sambung pucuk dibandingkan dengan dari hasil cangkok ya teman-teman. Nah, untuk itu jika kalian suka pada video kali ini, jangan lupa berikan tombol like dan subscribe ya teman-teman, karena video kali ini saya akan menjelaskan sedikit biar teman-teman bisa lebih gamblang bagaimana cara membedakan hasil dari sambung pucuk dengan hasil cangkok ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu apa saja kelemahan dan kelebihan dari tanaman kelengkeng dari hasil sambung pucuk dengan hasil cangkok. Oke teman-teman, adapun untuk kelebihan dari tanaman kelengkeng hasil sambung pucuk seperti ini, itu biasanya untuk pertumbuhannya itu pohonnya itu tidak terlalu tinggi, jadi buahnya itu bisa maksimal kita petik dengan ukuran yang tidak begitu tinggi. Dengan ukuran yang begitu pendek kita bisa memaksimalkan hasil panen dengan melimpah. Cuman biasanya untuk pohonnya itu sendiri, batangnya itu rata-rata kalau dari hasil sambung pucuk itu ukurannya biasanya tidak begitu besar, karena memang dari hasil rootstocknya, dari hasil biji lalu disambung. Rata-rata itu biasanya pohonnya itu ukurannya kecil-kecil seperti ini dan tingginya pun tidak begitu besar. Namun juga selain itu, untuk kelebihan dari tanaman hasil sambung pucuk seperti ini, itu bisa menghasilkan buah dengan ukuran yang pendek dan menghasilkan buah yang banyak. Namun berdasarkan dari hasil pengamatan saya yang saya lakukan selama ini, ternyata dari hasil sambung pucuk seperti ini, paling tidak itu kita harus membutuhkan rootstock atau batang bawahnya itu kalau bisa itu lebih tua dari entras yang disambungkan. Itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Karena biasanya kalau misalkan ini rootstocknya ini masih muda, kemudian langsung kita lakukan sambung pucuk, itu untuk pertumbuhan sampai menghasilkan buah itu biasanya justru agak lama. Paling tidak itu sampai 2-3 tahun berbuah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini batang rootstocknya ini masih muda, biasanya rata-rata seperti itu, untuk menghasilkan buah itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 tahun baru bisa berbuah ya teman-teman. Jadi upayakan untuk rootstocknya itu ini jauh lebih tua dibandingkan dari hasil dari antrasnya ya teman-teman. Sehingga kalau ini misalkan rootstocknya ini sudah berumur kurang lebih 1,5 tahun dan lain sebagainya, itu kalau sudah dilakukan sambung pucuk bisa langsung memicu buah seperti ini ya teman-teman. Nah, itu beda sekali dari hasil cangkok. Kalau cangkok justru kadang kalau pengalaman saya itu kemarin, karena cangkok itu batang indukannya sudah pernah berbuah, itu ketika sudah dilakukan cangkok, batangnya saya potong kemudian ditanam dan dengan perawatan khusus, itu tidak sampai 1 tahun sudah bisa berbuah lagi. Nah, bisa kalian lihat di video sebelumnya, itu saya lakukan cangkok. Dari hasil cangkok itu saya potong kurang lebih 4 bulan setelah itu langsung berbuah, walaupun ukurannya pendek, sama seperti hasil sambung pucuk seperti ini. Jadi upayakan, kalau saran saya sih lebih enak sekali dilakukan cangkok ya teman-teman. Jadi itu saran saya. Kalau cangkok kan sudah diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Berbeda kalau ini
dari hasil sambung pucuk seperti ini itu kan dari awal. Walaupun kalau misalkan dari biji itu sampai membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berbuah, kurang lebih sampai 5-10 tahunan. Dengan adanya sambung pucuk itu bisa sampai 3 tahun sudah berbuah. Tapi itu tergantung dari rootstocknya. Kalau rootstocknya ini sudah tua, itu bisa lebih cepat, biasanya seperti itu. Tapi kalau ini masih muda, biasanya kan ada ya menanam dari biji masih usia 4 bulan langsung dilakukan sambung pucuk, sehingga hasilnya itu nanti pertumbuhannya sampai 3 tahun baru bisa berbuah, sehingga lama ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau saran dari saya itu mending lebih enaknya sendiri, tapi tergantung teman-teman yang ada di rumah. Kalau saya sendiri sih lebih suka di cangkok karena sudah terbukti pernah berbuah, batangnya tinggal kita perbanyak saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu kelebihan dan kelemahan dari hasil tanaman kelengkeng sambung pucuk dengan yang dihasilkan dari cangkok ya teman-teman. Jadi itu ilmu dari saya, semoga saja itu bisa bermanfaat, dan hanya itu saja ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.